Oke, sekarang kita akan langsung membuat halaman admin. Cepat saja. Di source file kita akan buat folder baru. Kita bisa kasih nama apa saja untuk halaman admin kita. Tapi idealnya adalah kita memberi, bukan ideal ya, umumnya adalah menggunakan kata admin. Oke, di folder ini seperti pada website kita juga memiliki index.php. Index ya. Jadi kenapa kita harus kasih nama index nih? Untuk sementara saya tutup aja yang JavaScript, konten, dan katalog. Kenapa harus kita kasih nama index? Index adalah nama pertama yang dicari oleh PHP dan server lah. Kalau suatu folder dibuka, dia akan mencari file itu, apakah .htm, .html, .php, .asp, selalu dibuka terlebih dahulu. Jadi bukan buka folder di server, tapi langsung buka file ini. Oke. Sama seperti pada index.php yang main page, di sini kita juga akan ngambil data-data dari URL get kita. Dan juga tambahan kita akan memberikan security di sini, di mana orang harus login terlebih dahulu, admin harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses halaman admin. Tapi karena tujuan saya untuk membuat admin ini hanya untuk memasukkan produk-produk dan mengaturnya itu lebih gampang, maka untuk sementara saya nggak akan jelaskan tentang modul security ini. Jadi dari index.php yang bisa saya ambil adalah kita bisa ambil connect.db-nya dan session start. Session juga untuk sementara ini belum dibutuhkan, tapi nggak ada salahnya ditulis terlebih dahulu. Saya akan jelaskan session itu apa. Include connect.db.php. Nah, ini jangan sampai salah. Di sini index.php kita masuk ke dalam folder admin, sedangkan yang indeks untuk web itu langsung ada di luar, ya kan? Jadi dia akan sejajar posisinya dengan connect.db.php. Nah, jadi untuk index.php yang admin kita harus memberikan harus keluar satu folder terlebih dahulu. Jadi kita harus nulisnya seperti itu. Oke. Lalu apa lagi? Oh, kita juga akan mengambil page, variable page. Oke. Yang bisa kita ambil juga doctype, HTML, dan head. Nah, kali ini keluar dari PHP ya. Head dan ada body dan ditutup dengan HTML. Oke. Untuk head ada metadatanya, ada title, icon juga boleh. Kita copy aja semua. Untuk JavaScript untuk halaman admin, saya jarang sekali menggunakan JavaScript untuk halaman admin karena halaman admin itu kan halaman untuk administrasi. Jadi saya tidak melihat adanya kebutuhan premier, kebutuhan utama adanya animasi JavaScript. Jadi semua sifatnya statis, ya nggak statis sih, karena kita pakai PHP. Jadi intinya tidak dinamis sedinamis web untuk user deh, karena tidak diperlukan. Tapi nggak ada salahnya di-include-kan, karena mungkin kita butuh beberapa JavaScript untuk header ya, sehingga sedikit saja lebih bagus, tapi nggak perlu sampai terlalu detail. Jadi untuk controller saya nggak masukkan. Untuk style kita bisa copy juga. Untuk header nggak usah ya. Dan sekali lagi saat kita melink-link ini harus keluar satu folder. Karena kita mereferensinya kan kita copy dari yang di luar tadi. Ya, style juga harus. Kalau style kita akan buat sendiri. Untuk jQuery minnya ini .js langsung ngambil dari source yang sama. Jadi kita nggak usah buat file duplikat. Untuk image juga ini harus keluar satu folder. Untuk style, index aja, header kita kosongkan terlebih dahulu, maka kita akan buat sekarang folder style. Di halaman admin kita akan buat folder style, sama seperti pada halaman index kita. Oke, di sini ada index.css, cascading style sheet file index.css. Oke, untuk sementara kita tutup dulu aja, belum saya masukkan. Kita save, lalu kita coba lihat lagi apa yang bisa kita gunakan. Body include, oke. Untuk sementara ini dulu.
Dan kita tes halaman admin. Nah, jadi untuk masuk ke halaman itu, untuk di Vermilion, dan kita masuk ke satu folder namanya adalah admin. Nah, halaman admin. Dia sudah masuk ke index.php-nya ya, karena dia langsung ngeprint halaman admin. Di sini sama seperti indeks yang belakang, kita juga akan include ini semua. Jadi kita copy aja. Untuk konten pasti untuk header dan footer saya akan komen terlebih dahulu karena saya nggak pengen edit itu. Berarti sekarang kita akan buat folder layout dan file content.php sama seperti pada yang kita punya di web kita. Di style, jadi di admin kita buat folder baru layout. Di layout ada yang namanya konten. Nah, konten.php ini tentunya isinya kurang lebih adalah sama dengan konten yang di sini. Jadi kita copy aja dulu, baru kita edit belakangan. Dia akan lihat page, kalau layout kalau page-nya nggak ada, dia akan mengeluarkan layout konten main. Oke, nggak masalah, kita pakai main page untuk dashboard. Else dia akan cek kalau page-nya katalog, nggak ada page katalog ya, adanya page untuk produk, page untuk brand, page untuk kategori, dan mungkin page untuk order ya. Jadi kita langsung masukkan dulu kategori, page-nya cat atau kategori, brand untuk brand, dan produk cat kategori deh untuk amannya ya, lengkap aja nggak masalah. Kategori brand PHP, dan produk PHP. Untuk else-nya harusnya tidak diperlukan, tapi nggak masalah, saya akan taruh di situ. Karena sebenarnya untuk halaman admin nggak ada orang yang iseng-iseng coba untuk masuk-masuk sih harusnya, karena kita punya security nanti. Jadi di layout saya akan buat folder konten ya, karena di sini saya buat ada folder konten. Konten dia terdiri dari main, kita tutup, ada brand, kita tutup juga, kosongkan terlebih dahulu. Ada kategori ya, dan juga ada produk. Oke, tutup. Kita coba tes yang main dulu ya. Yang main kita coba echo. Ini untuk halaman dashboard kan. Welcome to dashboard. Oke, kita tutup. Untuk brand, echo halaman brand. Ini saya akan copy biar cepat aja. Lalu brand ada kategori, halaman kategori. Lalu ada produk, halaman produk. Ya, dan semua ini di load berdasarkan page kita apa. Oke, kita coba tes ya. Sekarang halaman admin ini harusnya sudah kosong. Welcome to dashboard, karena otomatis dia akan ngeload yang main karena kita nggak set index.php dan datanya page-nya apa. Tapi kalau kita set index.php, tanda tanya page-nya adalah produk, maka dia langsung masuk ke halaman produk. Kalau page-nya kategori, masuk ke kategori. Ups, ada yang salah di sini. Oh, karena saya menggunakan if terus ya. Jadi ini harusnya adalah else if. Ini juga else if. Oke. Ya, dia error karena saya nggak membuat halaman E404 tadi. Jadi saat di include error, dia nggak menemukan file itu. Oke, untuk brand juga sama. Oke, halaman brand. Nah, maka kita akan mulai mengedit halaman ini satu persatu, yang kita mulai dari yang sini dulu, nggak usah dari security-nya. Oke, sekarang kita tutup dulu untuk konten. Kita pertama akan coba edit kategori. Ya, di halaman kategori, otomatis query dia akan menampilkan dulu kategorinya sudah ada apa aja sih yang available. Jadi
select all atau semua, all itu pakai bintang, from vcut, ya kita kalau nggak salah saya memberikan namanya itu vcut, ya vcut. Ya ini dulu, select all vcut, lalu ada result MySQL query, isinya adalah query, ya query, lalu while row sama dengan MySQL fetch associative atau ASOC singkatannya dari result. Maka setiap kali dia mendapatkan data daripada tabel vcat ini, v kategori, maka dia akan echo di kategori kita ada kategori name ya. Jadi echo row, sorry pakai $sign, row cut name. Ya, kita coba tes. Oke, ada yang salah di sini, saya kurang titik koma. Kita coba tes untuk kategori. Masuk halaman kategori. Oke, kita ada nail polish, ada rhinestone langsung keluar ya. Untuk mempercantik, kita tambahkan break line atau BR. Masukkan ke dalam kutip. BR, backslash, tutup, kutip. Dan untuk menggabungkan, jangan lupa kita tambahkan titik antara HTML dengan antara teks dan PHP. Oke, sekarang kita punya dua kategori. Nah, di sini kenapa langsung enter? Karena BR saya taruh di depan. Jadi saya akan ubah pikiran saya dan saya akan taruh BR di belakang. Oke, titik. Ya, jadi mulai dari atas. Nail polish dan rhinestone. Nah, yang sudah ada kita bisa edit. Tapi untuk sementara saya akan coba buat yang insert terlebih dahulu. Maka saya akan buat di atas tombol insert. Saya akan buat input. Ya, kelasnya adalah input button atau input submit ya, nggak ada input button di sini. Input submit, tipenya inputnya adalah apa? Tombol. Jadi tombol itu submit. Oh sorry, pakai sama dengan titik 2 kutip 2 sorry, submit. Lalu ada value-nya, yaitu yang tertulis di tombolnya, insert kategori ya, insert aja lah, yang panjangan jelek nanti tombolnya. Lalu ada apa lagi? Udah seperti itu aja, kita tutup, kita coba cek. Ya, langsung keluar. Kita perlu break line di sini. Ya, jadi di sini adalah tombol untuk menginsert kategori nantinya. Tapi saya belum melingkan tombol ini ke sana. Untuk melingkan, Anda bisa menggunakan form kalau mau ribet. Saya cara gampang aja, pakai anchor tag aja. Ya, anchor tag href-nya kemana. Lalu kita tutup anchor tag lagi. Inputnya kita masukkan ke dalam tag input text. Nah, untuk href kita akan langsung masuk ke insert kategori. Jadi index.php, page-nya adalah kategori, nggak masalah. Nah, tapi sekarang ada variabel getLine yang harus membedakan antara sekarang ini sedang membuka page kategori apa. Kategori semua yang sedang dilihat atau sedang insert. Nah, kita bisa melakukan insert, bisa melakukan edit, bisa melakukan delete. Nah, itu semua saya mengkategorikannya atau saya menyebutnya sebagai action atau function untuk melakukan sesuatu kan. Jadi saya akan menaruh pembeda itu di variabel namanya action. Jadi dan action sama dengan insert. Seperti itu.